Piring, ada piring. Silau jadi artinya dalam tetap juga kita perlu deteksi dini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala BPBD Kabupaten Nunukan beserta rombongan yang hadir pada kesempatan pagi ini dalam rangka sosialisasi Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, berani pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Semoga kegiatan kita pagi hari bisa dikasihkan dengan lancar dan insya Allah berkah dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan lillahi wa hamdan yu'abbi ni'amahu wa mazidan ya rabbana lakal hamdu wa syukru wa la ilaha illa anta sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Karim. Puji dan syukur kami pada ya Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Kau curahkan kepada kami, sehingga pada pagi hari kami dapat berkumpul di gedung PPUD Desa Sungai dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam menghadapi segala bencana. Olehnya itu ya Allah, jadikanlah kegiatan ini kegiatan yang bermanfaat, yang dapat meningkatkan hubungan silaturahmi kami, yang dapat mengeratkan sekali persaudaraan kami, yang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan kami. Allahumma tawbi umurana wa sayyid sadana wa rabbul qulubana wa thabbit imanana wa sa'mana sa'sa'ana
ولا خير قريبنا وعن الشر بعيدنا وقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم افتح لنا باب الخير والرحمة والبركة والرحمة والقوة والشفاء والسلامة والعافية. اللهم عافنا من كل بلاء وشر الآخرة وشر من شر الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين للمتقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على والحمد لله رب العالمين. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya sambutan Camat Sebatik Timur sekaligus membuka acara. Sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Kemudian juga yang saya hormati, sekaligus saya perkenalkan bahwa juga hadir di tengah-tengah kita Ketua FKDM Kabupaten yang saya hormati pula Pak Wakapolsek seperti kemudian Bapak Kepala KUA Kecamatan Sebatik Timur, kemudian yang mewakili dan Ramil, kemudian juga hadir bersama kita Bapak Danki Marinir, kemudian juga dan Posal Sungai Nyamuk dan Sungai Pancang Pak Sugeng ini merangkap dua Pak. Kemudian yang saya hormati pula para kepala desa, kepala dusun, ketua RT, kemudian rombongan dari FKDM Kabupaten Nunukan dan seluruh tamu undangan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pasca bencana yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Nunukan yang telah hadir bersama kita. Alhamdulillah Bapak Ibu, memang kalau kita bercerita penanganan pasca bencana itu nanti setelah terjadi, tapi kalau menurut saya selaku pemerintah kecamatan, memang sebelum terjadinya bencana memang kita harus ada antisipasi. Artinya paling tidak ada antisipasi atau langkah-langkah yang harus kita lakukan. Nanti mungkin lebih jelasnya akan disampaikan oleh Pak Daniel, karena secara teknis nanti beliau akan menyampaikan apa saja yang akan atau langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan. Nah, maka dari itu kemarin beliau juga menyampaikan kepada saya agar mengundang seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kepala desa, karang taruna, agar apa nanti yang mereka sampaikan bisa diteruskan ke warga kita. Karena memang sebenarnya edukasi itu sangat penting. Namun apabila sebelum kita melaksanakan edukasi, mungkin melalui bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini sudah bisa memberikan informasi kepada warganya masing-masing. Mungkin sebagai pengantar itu dari saya. Sebelum saya akhiri dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara pada hari ini saya nyatakan resmi dibuka. Kegiatan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya Kepala BPBD Kabupaten Pak Camat beserta jajaran yang sudah memfasilitasi kegiatan kami hari ini. Terima kasih teman-teman. Yang kami hormati para ansar yang sudah berkenan hadir mewakili teman-teman wakil-wakil kita di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nunukan. Saya bersyukur beliau bisa hadir karena kemarin kami acara di Sebati Hidup, ada juga kepala desa yang menanyakan harusnya Pak ada penerimaan hadir katanya. Saya bilang mungkin kalau dalam muslimah beliau pasti ada, tapi kalau dalam seperti ini mungkin ada kesibukan lain karena ini lagi padat-padatnya acara ya. Yang berikutnya yang kami hormati Pak Dan Posal Wilayah Sebatik, Pak Dan Ramil yang dalam hal ini diwakili Pak Babinsa, Pak Danki Marinir Wilayah Sebatik, Pak Kapolsek, Pak Waka, terima kasih sudah hadir. Yang kami hormati juga FKDM Pak
untuk hadir beserta rombongan rekan-rekan Bapak Kepala KUA Sematik, para kepala desa, kepala dusun yang sudah berkenan untuk meluangkan waktu hadir memenuhi undangan kami. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Izinkan saya pertama-tama mohon maaf karena Bapak Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nunukan harusnya hadir bersama kami kemarin, tapi beliau tiba-tiba menelpon saya pagi hari harus ke Tarakan, ada acara juga di Tarakan, jadi beliau tidak sempat hadir. Jadi saya mewakili beliau sekaligus juga yang akan mendampingi Bapak Ibu semua untuk kita berdiskusi dalam kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pasca bencana pagi hari ini. Pertama-tama Bapak Ibu semua, kalau kita bicara bencana itu ada 3 tahapan dalam bencana. Ada pra bencana, di mana kita melakukan upaya-upaya pencegahan, sosialisasi, penyebaran informasi tentang potensi bencana, bencana-bencana apa saja yang berpotensi terjadi di daerah atau wilayah kita masing-masing. Sudah selesai tanggap daruratnya dan sudah masuk dalam masa transisi. Hasil rekonstruksi ini yang kita sebut DSP, ya, di BNPB. Mau nggak mau logistiknya kan harus banyak, kebutuhan ibu hamil, jadi tidak lagi Indomie beras, tapi susu juga harus ada. Beserta jajaran yang Bapak dari perwakilan bagian yang terhormat, Bapak dari Kapolres Sematik, terus apa yang lain saya tidak tahu, dari Dan Ramil, Bapak Kepala Desa, Bapak Ibu yang hadir, yang saya tidak bisa sebut satu persatu, mohon maaf. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga kami dari KDM Kabupaten Nunukan dapat sama-sama di tempat ini seperti apa yang disampaikan Bapak dari Kepala apa tadi? BPD. Jadi saya ini lahir di Sembakung, karena banyak membicarakan masalah Sembakung, baiklah saya uraikan sedikit. Saya lahir di Sembakung kira-kira 1 tahun yang lalu. Banjir besar pertama di Sembakung itu tahun 1959 yang paling besar. Ada rumah itu kurang lebih 3 meter lagi sudah sampai. Itu tahun 59, umur saya sekitar 20 tahun. Jadi memang Sungai Sembakung itu sering banjir. Nah, ya banjir kiriman. Karena Sungai Sembakung itu ada 2 daerah negara, Malaysia, daerah Kanginau, dia di sebelah kanan, ada di sebelah kiri sampai di Brunei, panjangnya Sungai Sembakung. Mungkin pernah kita dengar kejadian di Kanginau, banyak masyarakat kita yang tenggelam, orang dari Sulawesi karena banjir. Nah, sampai masuk ke Sembakung di Lumbi sana, warga kita kurang lebih 9 orang yang meninggal, rumah hanyut rumahnya. Itu terjadi sebelum saya pindah di sini. Saya pindah di Nunukan tahun 1980 dan rumah saya masih ada di Sembakung.
Jadi begini Pak, tentang bisa bertambah, bisa berkurang jumlah penduduk. Kurang lebih juga dengan Nunukan. Nunukan bila mana penghasilan banyak di sini, maka saudara kita dari mana-mana datang ke sini. Bila mana kurang, kembali ke kampungnya. Nah, itulah keadaan Sembakung. Jadi Sembakung itu tempat larinya Nunukan, Tarakan, ke Malaysia. Tapi data itu masih ada. Nah, kalau dia sudah bukan bekerja seperti sekarang kan rumput laut menurun. Akhirnya dia pulang. Maka bertambahlah data itu tadi. Kemudian ada satu desa Lotakarpa. Desa itu tanpa biaya dari pemerintah, orang pindah sendiri dari tempat lama. Kalau mereka tidak pindah, rumah apa segalanya sudah di laut. Nah, mereka pindah sendiri. Sekarang ini sudah itulah namanya daerah Lotakan Kanal. Tempatnya dulu di seberang kurang lebih dari kanal itu perjalanan ke titik sampai di tempat lain. Ya. Dia. Sekarang pindah dulu. Jadi itulah maka saya pindah dari sana itu mengingat banjirnya. Nah, itu ada cerita banjirnya sempat tidak dimakan lagi. Begitu dia sudah berbuah, banjir datang. Orang kampung sudah tidak ada apa-apa. Tinggal air mata saja. Bantuan pun susah Pak. Misalnya 10 hari sudah kebanjiran, setengah bulan baru ada bantuan. Bantuan itu pun ini. Nah itu kejadian di sini. Syukur alhamdulillah pada saat ini Sembakung itu dibantu keluar. Dari Muara sini sampai dulu itu dikasih Tuhan burung. Nah, sehingga kalau kita ke Sembakung itu dari pinggir sungainya ke hulu lebih banyak lagi rumah burung daripada rumah manusia. Nah, kalau kebanjiran sampai tidak makan. Nah, sekarang kalau dia banjir, mereka ambil aja ke atas. Seperti pembelinya juga ada. Jadi Sembakung itu cukup melarang dulu waktu saya di sana. Sekarang tidak lagi seperti itu karena penghasilan sudah ada di depan rumah, di belakang rumah, kadang-kadang dalam rumah. Nah itu betul-betul dibantu oleh Tuhan. Dari tepian kita ke sana tidak ada lain. Rumah burung sedikit tanah begini. Satu rumah penduduk, kadang-kadang 3 rumah burungnya. Nah itu menghasilkan sekarang. Nah kemudian ada bantuan. Misalnya saya dipercaya dari Nunukan, Kabupaten Nunukan, ditimbun di sini. Ini juga produksi lagi. Ini untuk si A, ini untuk si B. Jadi dari bagi barang itu, separuh saja dibagi. Begitu nggak bisa, masih ada bertimbun di bawah ini, masih ada orangnya. Jadi ada juga produksi, bertimbun. Ya, yang makan. Misalnya saya dipercaya saya lakukan barang itu. Jadi itu mudah-mudahan Bapak mendengar itu harus yang dari Nunukan itu langsung ke orang. Ya, jangan sampai dipercayakan orang dia lagi capek, tapi barang itu sampai ke orang-orang. Kalau dulu sampai tidak makan itu, pagi ada di mana seperti Nunukan, tidak ada semua. Nah, jadi itu kesusahan itu. Jadi tentang bencana alam yang Bapak sampaikan tadi, yang bisa kita seperti umpamanya ada informasi dari daerah yang dapat tanda-tanda ada tsunami. Karena kalau kita pagar laut ini iridium, ya kan? Itu bisa dipagar Pak dari besi seperti kalau kita ke Tanjung Silor ada besi dipasang begini, tapi lebih panjang. Nah kalau kita ambil itu anggaran kabupaten ini tidak cukup. Jadi untuk antisipasi itu cari saja gunung yang tinggi. Semua kalau ada informasi semua pindah ke situ, lari ke situ ke gunung. Itu baik Nunukan maupun Sebatik ini karena tidak bisa kita membelum tsunami. Nah itu antisipasi. Kemudian kebakaran. Nah kebakaran kita menjaga masing-masing. Kebakaran itu apakah di
adalah masalah sabu-sabu. Sabu-sabu ini bahkan di dalam rumah kita bisa ada. Nah, maka kita semua menjaga anak-anak kita harus dijaga, karena kita membantu dengan petugas sudah tidak sanggup, apalagi barang yang datang dari mana-mana itu berikat. Sanggupkah petugas membongkar hari-hari dengan apa yang datang di pelabuhan? Saya sendiri melihat tertimbun. Nah, kalau bisa kita kumpul uang untuk membeli alat apa namanya? Itu kita beli, kita bantu pemerintah. 5.000 saja atau 10.000 satu orang. Nah, berapa orang bisa beli satu atau dua? Itu antara lain meringankan beban petugas kita. Nah, itu masalah sabu-sabu. Karena sabu-sabu ini saya dengar apa betul dari Kabupaten Nunukan ini terlalu banyak yang produksi. Bukan kita produksi, datangnya dari sini. Yang ditangkap di Sulawesi maupun di lain kebanyakan datang dari Nunukan. Nah, jadi kalau kita mau aman, kita kumpul dana atau dari dana desa. Berapa desa di sini kumpul membeli alat itu. Jadi Bapak Polisi kita tahu Bapak LSP kita tahu ada yang bisa ini tahan dibuka dulu kita. Nah, kalau seperti sekarang ini kan bebas, sanggupkah hari-hari membuka ikatan itu? Nah, itu merupakan masukan saya. Mungkin ada juga hubungannya dengan TKDM, perlu kewaspadaan dini masyarakat. Tahun ini tidak ada banjir di Sembako. Tahun 23 masih ada 2 kali. 2023 masih ada. Tahun ini 2024 ini tahun yang berbahagia bagi wilayah Sembako, karena mereka sempat bercocok tanam, sempat dibuat. Nah, jadi syukur alhamdulillah kita di tempat kita ini banjirnya kurang juga, karena sungainya kecil-kecil, tidak seperti Sungai Sembako. Yang kita paling jaga kebakaran, karena kebakaran ini di lingkungan kita. Nah, masalah kebakaran ini kan sudah aturannya. Nah, begitu ada kebakaran sudah dapat wilayah ini sebagai barat atau sebagai tengah. Demikianlah penyampaian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kan manusia biasa, tidak lepas dan tidak luput daripada hilaf dan salah. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pejabat beserta staf, semua hadirin undangan yang berbahagia. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih selalu diberi nikmat kesehatan, nikmat waktu, sehingga kita bisa hadir bersama-sama di tempat yang berbahagia. Baik, mungkin langsung saja. Mungkin banyak betulnya di teman-teman dari rekan-rekan dari MKD bahwa kalau yang 9 poin tadi itu mungkin bisa dijadikan 10 tentang narkoba yang masuk di Sebatik ini. Mungkin kami di DPRD mengusulkan supaya pintu-pintu baik Pujar, karena di Sebatik ini tidak ada jalan resi. Jadi di Sebatik jalan-jalan tikus, tapi perlu juga X-ray kayaknya ini, karena melihat barang-barang rekan-rekan keluarga kita yang TKI ini masuk luar biasa kayaknya ini. Sehingga kita di Kabupaten Nunukan itu disoroti oleh tempat masuknya barang-barang yang sangat berbahaya ini. Jadi kami di DPR dengan teman-teman BNN itu bagaimana supaya anggaran penjagaan itu bisa kita tingkatkan, karena kita kasihan dengan masa generasi muda kita, terutama pelajar yang baru-baru ini kan ada yang vape itu, ada di
media sosial beberapa masyarakat siswa yang terjerumus di rokok elektrik ini. Kami sebagai wakil masyarakat meminta kepada aparat di perbatasan, tolong bantu masyarakat kita Pak yang ada di perbatasan, karena selain dari 9 poin tadi bencana itu, ada 1 poin yang begitu besar dampaknya kepada generasi kita yang akan datang, yaitu miras, narkoba, judi online, serta pinjaman online. Itu terutama bagi generasi pelajar kita yang di Kabupaten Nunukan, khususnya di perbatasan kita ini. Karena kita harapkan walaupun sebatik ini berada di ujung negeri, tapi bagaimana kita berusaha supaya putra putri kita ini bisa bersaing di pendidikan, di pendidikan baik pun di level manapun dengan anak-anak kita yang ada di Pulau Jawa yang tingkat SDM-nya sudah cukup tinggi. Salah satunya adalah tokoh masyarakat, pemerintah kecamatan, satgas, bantu masyarakat kita untuk menjaga jalan-jalan kita. Kami di DPR selalu bersama dengan TNI Polri, masyarakat, bagaimana kita supaya bencana yang ke-10 ini kita turunkan tingkat risikonya, supaya generasi kita di Kabupaten Nunukan, khususnya di Sebatik ini bisa jauh lebih baik, bisa bersaing di tingkat nasional. Mungkin hanya itu kami di DPR. Yang lebihnya mungkin teman-teman dari kesempatan di teman-teman Satgas TNI Polri. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dari Satgas Pamkas mohon izin menyampaikan ada 4 poin yang nanti izin kami sampaikan. Sebelumnya yang terhormat Bapak Camat, Bapak Kepala BPD, Bang Harusa selaku wakil dari masyarakat di Sebatik, Kapten Edi sebagai Danjatgas, Pak Sugeng sebagai Kaposal, Mas Danisa sebagai wakil Danramil, serta para kepala, Mas Ismi yang selaku wakil Kapolsek dan rekan-rekan yang di forum pada hari ini. Kita sedang fokus untuk melaksanakan seminar ataupun rapat khususnya dalam bidang peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pasca bencana. Mohon izin Bapak Kepala BPBD atau yang mewakili, kami ada 4 poin yang tentunya mohon izin nanti ditanggapi. Yang pertama adalah dengan adanya negara kita yang sudah mempunyai presiden dan wakil presiden baru, tentunya dari kepala PNBP apakah sudah ada kebijakan baru tentang undang-undang ataupun regulasi tentang bidang yang pada saat ini kita bicarakan. Mungkin barangkali ada kebijakan baru atau undang-undang mungkin berubah kebijakan seperti apa. Yang kedua, kita tidak terlalu jauh bahwa hari ini kita berbicara Pulau Sebatik secara khusus. Kalau secara umum mungkin nanti bagi Bapak Kepala BNPB bisa edukasi mungkin ke tempat-tempat lain untuk syiar tentang apa itu pasca bencana ataupun penanggulangan bencana. Itu terus Pulau Sebatik ini untuk pertanyaan kami yang kedua tadi sudah disinggung bahwa apakah kita masyarakat yang ada di Pulau Sebatik ini sudah mendapatkan istilahnya edukasi tentang bahaya bencana atau berdamai dengan bencana.
Gitu. Kita berbicara salah khusus untuk kemajuan Pulau Sebati saja. Kalau secara umum nanti sudah ada tim tersendiri yang untuk menyampaikan di tempat-tempat tertentu. Terus yang ketiga Pak, mengenai informasi data. Tadi kan tatkala ada bencana yang mungkin yang selama ini sudah terjadi, banyak sekali instansi-instansi yang pada akhirnya mencari data masing-masing. Sedangkan kalau menurut pemahaman saya, selagi kita semuanya dari semuanya aparat pemerintah, TNI, Polri dan semua stakeholder yang ada di sini itu mau untuk bersama-sama bekerja sama, saling memberi informasi, saya kira data itu akan bergerak dengan cepat. Data tersebut sudah ada di data teritori kita. Nanti dari bidang teritorial barangkali di tingkat Pak Babinkamtib Titmas ataupun Pak Babinsa dari kelautan dan juga ada dari sektor laut, terus dari RT, RW ataupun desa semuanya punya data tersebut, sehingga yang mau dapatnya data-data tersebut itu kalau bisa diketahui juga oleh BNPB, sehingga kalau misalkan tatkala terjadi bencana kita sudah lebih antisipatif. Jadi kan supaya tidak salah kan, ada orang ambil aplikasinya Sarimi, terus istilahnya di sana banyak anak-anak. Nanti kan biasanya kalau pasca bencana itu anak-anak biasanya diadakan mungkin trauma healing atau segala macam seperti itu. Jadi nanti anak-anak jangan mungkin bantuannya berupa nanti sifatnya barang-barang dewasa, padahal mungkin anak-anak mereka juga mungkin perlu buku-buku dan lain-lain. Mungkin itu. Terus yang nomor 4, dengan adanya fokus negara kita yang sekarang ini lebih fokus pada 5 poin yang tentunya semua para pasti sudah paham tentang program beliau untuk 100 hari ke depan, untuk kedepannya akan seperti apa. Tentunya bahwa kita semua apabila kita koordinasi dan sinergi, kami yakin bahwa kita semuanya bisa demi kemajuan Pulau Sebati. Secara khusus, secara umum pasti nanti Indonesia pasti secara umum keseluruhan seperti itu. Jadi pada intinya seperti itu, bahwa mudah-mudahan bisa ditanggapi Pak, ya, supaya forum ini juga tidak stuck di sini saja, tapi mohon didapatkan solusi yang terbaik. Karena juga di sini sudah ada Pak Ramsa selaku wakil yang nanti beliau nanti akan melakukan yang barangkali koordinasi, legislasi dan segala macam. Jadi intinya Sebati ini sudah lengkap, tinggal kita eksekusi saja. Tapi kalau poin 10 nanti mungkin sudah dapatkan sendiri ya. Poin 10 karena forum hari ini adalah forum tentang ini. Nanti untuk poin 10 tadi yang Pak Ramsa tadi katakan nanti ada tim sendiri insya Allah. Seperti itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak. Bapak siapa tadi Pak? Serka Wastia. Oke, lanjut Pak. Baik, terima kasih Pak kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Dewan dalam hal ini Pak Ramsa, yang kami hormati Pak Camat, pemateri atau penyaji pada siang hari ini, para tamu undangan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Langsung saja Bapak Ibu, kami perkenalkan, nama saya Adi Jamaluddin. Kebetulan dapat undangan mewakili Karang Taruna Kecamatan Sebati Timur. Kebetulan kami Ketua Karang Taruna Sebati Timur. Insya Allah akan menyampaikan beberapa hal Pak. Jadi real untuk penyampaian kami adalah di wilayah kami. Kalau tadi pembandingnya adalah Sembako, insya Allah kami pembandingnya langsung di Sungai Nyawu, atau tepatnya di Kecamatan Sebati Timur. Poin pertama yang ingin kami sampaikan, sekiranya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah bisa mengeluarkan apa yang tadi disampaikan, yaitu standar operasional pembangunan rumah. Jadi SOP membangun rumah di tempat atau pemukiman yang padat penduduk seperti di
di Sungai Nyamuk. Harus ada kerjasama dari saya lupa apa namanya kalau pembangunan yang izin membangun rumah IMB. sekiranya ada kerjasama langsung karena ini terkait bencana yang akan kita hadapi. Bencana pertama kebakaran, kalau terlalu padat pemukiman juga menjadi kriteria atau salah satu penghambat dalam penanganan kebakaran. Ini khusus untuk pemadam kebakaran. Kemudian kalau rumah padat penduduk, bencana akan lebih luas dan sulit untuk terkendali karena padatnya. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, di Desa Sungai Nyamuk ini kantor desanya bukan lagi langganan tapi sering kebanjiran. Jadi sering itu, Pak, bukan ada waktu-waktu tapi ketika hujan itu selutut. Untuk saja ini kemarau, Pak, kalau Bapak datang kami buat tangga di situ, Pak. Jadi bukan tangga apa namanya? Seperti ini, Pak. Ini yang dipasang di depan ke ruangan ini. Dan dokumen-dokumen di kantor Desa Sungai Nyamuk itu banyak yang terendam karena kalau hujannya tengah malam, staf juga tidak ada di tempat sehingga sulit untuk mengamankan itu. Sekiranya ini, Pak, bisa ada regulasi yang mengatur bahwa di Sungai Nyamuk, karena memang saya rasa tadi pemetaan di bencana daerah Sungai Nyamuk dan Sungai Pancang itu sudah zona tinggi, Pak, banjir. Saya rasa itu walaupun tidak ada lihat lewat data tapi tidak mungkin setiap kejadian tidak ada laporan bahwa Sungai Nyamuk itu dan Sungai Pancang itu langganan untuk banjir. Bukan lagi rawan, Pak, tapi nyata. Jadi kalau rawan itu artinya kemungkinan, tapi ini real terjadi banjir dan itu cukup menjadi perhatian. Mungkin bisa, Pak, ini apakah bisa dimasukkan tadi seperti itu, dibuatkan surat keputusan bahwa memang di Desa Sungai Nyamuk khususnya di wilayah RT-nya ini memiliki bencana, pasca bencana memiliki zona yang kategori tinggi sehingga nanti bisa ditinggal, Pak. Tidak bisa lagi nih, Pak, mau ditimbun karena sudah masih ada bekasnya, Pak. Jadi kalau dibiarkan terus itu juga menghambat proses. Jadi kalau bisa ada pembangunan kantor desa Sungai Nyamuk, karena kalau dana desa dialokasikan untuk pembangunan kantor, saya rasa tidak bisa, Pak. Kalau bukan, ya kebetulan beliau hadir, Pak Ramsyah, mudah-mudahan nanti juga bisa ada bagaimana lah alternatifnya, Pak. Bisa menyampaikan bahwa bisa ada pembangunan kantor desa baru, ya paling tidak lebih tinggi dari tempat ini, bahkan BPU ini juga hampir naik airnya. Yang terakhir, Pak, kami sekarang di Desa Sungai Nyamuk khususnya di Polsek sektor Sebatik Timur ini ada pos kami yang saat ini kami ikuti lomba tingkat Polda. Jadi di dalam pos kamling itu, Pak, ada kriteria yang memang namanya kita ketahui kepanjangan dari Satkamling itu Satuan Keamanan Lingkungan. Sistemnya itu bukan hanya keamanan tentang kejahatan kriminal, tapi juga termasuk bencana, Pak. Kami punya rute simulasi bahwa tanggap bencana itu kami ada membuat rute, Pak. Jadi pos kamling kami itu memiliki sayangnya kemarin, Pak, tidak sempat kami mau mengundang sebenarnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk memberikan materi kepada awak kamling, ya, satkamling kami yang sekitar 30 orang, Pak, di Dusun Sejahtera. Jadi menaungi RT 1, 5, dan 6. Ini sudah mendapat pendidikan, maksudnya materi dari pemadam kebakaran juga sudah, dari Tagana juga sudah. Kami dari ini lagi, Pak, dari penanggulangan bencana daerah yang belum, Pak. Kami mohon juga nanti kesediaannya, Pak. Demikian, mohon bisa dijawab, Pak, kalau yang
di desa Sungai Nyamu bagaimana caranya supaya betul-betul mendapat perhatian, karena akhirnya kumuh Pak. Kalau sesuatu yang sering kebanjiran itu kumuh. Ya. Demikian saya Iri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi sudah ada Pak Serka Mas Setia, yang kedua ada Mas Andi Jamaludin, dan itu ada Taruna. Mohon izin saya dulu tanggapi sedikit. Jadi yang pertama dari Pak Mas Setia, apakah ada kebijakan Pak? Jadi sampai dengan saat ini aturan yang kita pakai menjadi dasar masih yang lama. Saya tidak tahu beberapa bulan kemudian karena ini kabinet kan masih baru Pak. Ya tapi yang jelas kepala bencana juga masih yang lama. Pak Suryanto masih beliau. Kalau biasanya kalau ada perubahan itu ada yang baru atau ada memang visi misi dari Pak Presiden yang betul-betul care dengan kebencanaan mungkin bisa dipertegas sifatnya. Jadi perda BNPB maupun undang-undang penanggulangan bencananya masih tetap belum ada perubahan sehingga kita tetap bergerak dengan ini. Tapi tidak menutup kemungkinan Pak, termasuk impresnya juga masih impres yang lama terkait karhutla ini. Saya tidak tahu ke depan ya, karena dulunya presiden kita sipil, sekarang ini militer, mungkin lebih fokus nanti ke teman-teman TNI Polri bisa lebih fokus dalam terutama kaitannya dengan karhutla. Karena karhutla ini menjadi isu nasional dan isu regional bukan Asia Tenggara. Waktu itu kita sempat dikomplain Pak ya, masalah kirim-mengirim massa. Kirim-mengirim massa ini isu regional jadinya. Yang berikutnya Pak, masyarakat Sebatik apakah sudah mendapat yang sifatnya layan edukasi atau informasi? Jadi sebelum kegiatan ini Pak di bulan Maret ya kalau tidak salah, sebelum saya masuk ke BPBD bulan Maret itu sudah ada kegiatan ini Pak, sosialisasi edukasi KIE dan informasi kebencanaan di wilayah Sebatik. Di sana ada Pak Kasubit Informasi Pak Basir, ada Pak Dulu Kasubit Sistem Dasar. Beliau berdua sudah masuk di sini. Jadi ini kegiatan rutin tahunan yang namanya sosialisasi edukasi itu dilaksanakan. Cuma tempatnya yang beda-beda, tidak merata. Jadi untuk tahun 2024 itu sudah ada. Sebelum Maret sekitar Februari itu sudah ada di wilayah Sebatik. Tetapi mungkin tempatnya terbatas. Kayak seperti kegiatan ini kan kita cuma 2 kecamatan Pak yang kita anggap perlu. Bukan berarti yang lain tidak perlu, tapi karena anggarannya juga terbatas, jadi kita kemarin di Sebatik dulu dan Sebatik Timur. Jadi kita fokus ke beberapa tempat itu. Jadi itu wajib Pak, ada terus. Jadi kalau yang namanya pencegahan ini kampanye, ya, kampanye pencegahan kebakaran maupun kebencanaan itu mungkin orang bosan Pak lihat itu, karena setiap tahun harus kita laksanakan. Jadi di tempat ini saya sendiri sudah bukti berapa kali nih, cuma bajunya aja yang beda. Dulu saya baju biru berdiri di sini bicara masalah pembentukan relawan kebakaran, pencegahan ini kebakaran, sekarang pencegahan masalah bencana. Mungkin lebih luas nih Pak ilmunya, karena bencana ini kan banyak sekali. Kalau kemarin khusus kebakaran saja. Jadi mendorong ini Pak, mendorong ini untuk dimasukkan di dalam pembangunan kantor desa Sungai. Tapi kalau Pak Kades anggarannya lebih bisa saja. Ya Pak. Makanya ini agak kita sudah ada sudah sharing walaupun cukup jauh ya. Sebenarnya saya sudah sampaikan ke beliau tadi, kita sebenarnya lebih cenderung berbicara ke peningkatan sesuai dengan undangan, peningkatan penanganan pasca bencana. Jadi memang sebenarnya tujuan kita apa sih, langkah yang harus kita persiapkan sebelum bencana itu terjadi. Namun dari Karta tadi juga sempat menyinggung masalah bencana banjir, itu rutin. Itu selama saya bertugas di Sungai Nyamu itu sudah
sudah 2 tahun itu rutin banjir. Tapi mudah-mudahan Pak Dijamil selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan Sukating Timur, mudah-mudahan dengan langkah yang kami lakukan kemarin bersama dengan tokoh masyarakat Pak Jerman, kita keruk itu sungai Pak. Kemarin kita gotong royong bersama RT desa dan TNI, Polri tadi kemarin juga bergabung. Itu sudah kita lakukan pengerukan. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah itu, langkah-langkah yang sudah kita laksanakan, tahun ini atau tahun depan sudah tidak terjadi banjir lagi. Kita berdoa, amin, insya Allah. Terus terkait yang banjir di sembako, kalau itu setahu saya kebetulan kemarin saya juga masih di Dinas Perhubungan membangun dermaga di Sembako tuh Pak. Sempat saya menjadi semacam inisiatornya Pak. Kenapa dibangun itu dermaga? Karena setiap banjir pasti dermaganya tenggelam. Tapi waktu saya berdinas di Dinas Perhubungan, kita bangun, kita ukur banjir tertinggi. Mudah-mudahan dermaga yang sudah dibangun dengan anggaran kurang lebih 40 miliar itu sudah tidak terkena banjir lagi Pak. Untuk khusus dermaganya Pak, sekedar informasi. Tapi kalau untuk banjir yang melanda warga itu memang sudah tidak bisa kita hindari. Dan sudah beberapa kali dilakukan sosialisasi bahwasanya memang di Sembako itu masyarakatnya yang tidak mau pindah. Pemerintah sudah melakukan langkah-langkah, Bu, Pak, pindahlah. Karena tidak di Sembako ini, warga Sembako ini pasti tiap tahun kena banjir. Ya, karena berada di posisi atau dataran rendah, tapi mereka memang yang tidak mau pindah, Pak. Jadi kalau banjir itu bagi mereka mungkin sudah biasa. Sudah menyatu, sudah langganan. Mungkin seperti itu. Tapi kalau di Sebatik ini ada satu yang sempat tidak dibahas itu Pak Daniel, yaitu angin puting beliung. Nah, itu kemarin saya sama Pak Arif sempat turun ke lapangan, Pak Kalak, bahwa memang itu puting beliung juga mungkin sebenarnya bukan langganan, tapi itu kita perlu antisipasi Pak. Apalagi kita di wilayah pesisir, selain abrasi, banjir juga puting beliung rawan. Kemarin itu atap rumah bahkan terbang. Untung saja rumahnya tidak terbang, Pak Dewan ya. Itu ada di Sungai Nyamuk dan Tanjung Harapan. Kemarin sudah saya juga turut hadir menyerahkan bantuan bersama BPBD. Jadi di sini mohon maaf, mohon izin Pak Daniel bahwasanya saya minta peran serta dari bapak-bapak ibu yang hadir sebagaimana yang tertuang dalam beberapa langkah penting yang perlu dilakukan dalam persiapan siaga bencana. Jadi kalau saya mungkin sedikit saya sampaikan Pak, bahwa identifikasi sudah kita laksanakan, sudah pasti ya. Kita sudah tahu di Sebatik Timur ini rawan banjir, rawan abrasi, rawan puting beliung. Itu 3 dulu lah yang kita bahas. Kemudian kita perlu melakukan edukasi, penyuluhan dan pendidikan, sudah kita laksanakan seperti saat ini. Kemudian pengembangan rencana tanggap darurat, kira-kira pada saat terjadi bencana apa yang kita lakukan, itu mungkin dari teman-teman BPBD. Kemudian kalau pembangunan infrastruktur itu kita serahkan kepada pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Seperti yang terjadi di Sembako, kayaknya itu ada kegiatan penanganan banjir ya, yang proyek miliaran juga, artinya dengan ada perhatian pemerintah pusat. Kemudian peningkatan sistem peringatan dini. Nah ini yang saya ingin tanyakan Pak BPBD, peringatan sistem peningkatnya BBS apakah sudah yang mungkin perlu kita evaluasi. Kemudian kerjasama antar lembaga. Nah ini tadi mulai dari tingkat kecamatan, BPBD, TNI, Polri dan seluruh instansi yang ada di Pulau Sebatik. Nah ini perlunya kita duduk bersama. Kira-kira apa yang akan kita lakukan, kira-kira langkah apa yang akan kita terapkan. Mungkin itu sedikit dari saya Pak Daniel. Mungkin dari teman-teman dari kepolisian, dari Polri maupun dari tamu undangan yang lain mungkin ada yang disampaikan. Saya persilakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di kira dari rumah makan siang makan berat. Enggak, itu pacaran itu. Ada makan beratnya. Saya kira dari rumah. Oh.
Jadi mohon izin menyampaikan Pak sedikit bahwa terkait bencana bencana bahwa kami dari Polsek Selatan Timur ini Pak sudah melakukan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan bencana kebakaran Pak, kami setiap hari telah melaksanakan Pak sosialisasi angkutan Pak melalui media yaitu Instagram kami maupun personil Polsek Selatan Timur Pak yang tiap hari melaksanakan patroli sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran. Ini yang terkait bahaya kebakaran. Terkait dengan bencana banjir Pak, beberapa bulan yang lalu memang seperti ini dilanda banjir ya. Khususnya dari Bukit Taruh sampai dengan seberang Pak. Salah satu korban Pak yang menjadi langganan banjir adalah Tekam Sebatik Timur Pak di rumahnya di Pakem PLBN. Jadi upaya yang kami lakukan Pak dan diwajibkan kepada personel Polsek Selatan Timur ketika terjadi hujan deras maka kewajiban rekan-rekan adalah jam 5 atau jam 4 yang pada saat itu bersama dengan AEPAS Pak, anggota wajib patroli dan mengecek titik-titik yang terjadi banjir Pak. Upaya kita apa? Ketika nanti ada daerah yang terkena banjir seperti kalau di Simpang Sungai Nyam ini, rupanya di Serding, rupanya Pak Tumpang, ini dari langganan Pak, jadi kita bisa memberikan kepada pemiliknya bahwa debit air sudah mulai tinggi. Itulah upaya-upaya Pak yang pernah kita lakukan sehingga untuk mengurangi korban secara material Pak. Itulah yang kami lakukan dan melaporkan posisi air setiap curah hujan tinggi. Itu yang pernah kita lakukan beberapa bulan yang lalu Pak. Dan alhamdulillah kemarin sudah dilakukan pengerukan di Desa Sungai Nyamuk ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Camat tadi bisa mengurangi bencana banjir. Selanjutnya terkait lomba satkamling yang disampaikan Pak Jamet tadi Pak, mudah-mudahan mohon doanya, mudah-mudahan Polsek Selatan Timur yang mengajak atau menunjuk satkamling di Desa Sungai Nyamuk ini bisa menjuarai juara 1 tingkat Polda Pak. Amin. Daripada Amin. poin itu Pak adalah terkait bencana alam Pak. Desa Tanjung Harapan juga memanfaatkan agara yang ada di sini Pak untuk memberikan pelatihan kepada awak satkamling Pak. Dan alhamdulillah dari satkamling Desa Sungai Nyamuk ini sudah memberikan rambu-rambu arah evakuasi. Mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh desa-desa lain Pak. Ya. Amin. Terima kasih juga dukungan dari Desa Sungai Nyamuk, dari Babinsa, sehingga hal tersebut bisa kita bawa satkamling Desa Sungai Nyamuk ini ke kita provinsi Pak. Sedikit Pak itu bisa sampaikan terkait bencana Pak, sehingga nanti kedepannya kalau memang ada waktu Pak dari BPBD untuk berikan pelatihan kepada awak satkamling Pak di seluruh Pulau Sebatik ini Pak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wakapolsek. Mungkin dari beliau silakan Pak. Itu ada mic. Saya terus saja Pak ya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya melanjutkan apa yang saya sampaikan. Jadi apa yang Bapak katakan bahwa di Semarang telah mendirikan terminal atau jembatan, itu memang sudah ada tapi belum selesai Pak. Ya belum selesai. Jadi kemudian yang ada bantuan lagi apa namanya, kalau di sini kan pemecah gelombang, di sana pemecah banjir. Nah itu sudah ada bantuan main miliaran, tapi ada sudah juga yang rusak. Nah, mereka dapat bantuan itu setelah mereka nggak ada sudah di HP saya. Masyarakat Semparung kirim surat kaleng ke Tuhan. Ya, kalau ada yang menyimpan itu mereka bikin surat kaleng ke Tuhan.
banjir atap itu di Sembako itu tidak dikira. Kalau 1 meter sejam naik, atau 1,5 meter tidak dikira itu. Tidak dikira. Jadi yang dikira itu banjirnya paling tidak yang dikira itu setengah bulan. Naiknya dari 1 meter sampai 2 meter itu yang dihitung. Nah, kalau saja acak begini tidak ada hitungan. Tidak ada hitungan. Itu banjir Sembako. Kemudian baru-baru ini ada Pinusan juga banjir. Ada keluar di TV di tempat kita KP kan ada juga banjir di sana. Ya. Seluruh kampung itu acak. Jadi banjir itu ada di mana-mana, tapi banjir wilayah Sembako itu beda dengan banjir yang lain. Kalau itu terjadi di Jakarta ataupun di Ujung Pandang, hari-hari laporannya itu menyampaikan lewat televisi. Tapi di Sembako itu tergantung kesadaran pemerintah melihat. Ya, karena sudah sering banjir, tidak bisa dihitung. Alhamdulillah dalam 2023 ini tidak ada yang kecil lah, ada yang acak 40 cm dan lain-lain, itu kan hitungan. Ya. Jadi mudah-mudahan pertemuan ini seperti masalah yang paling bahaya itu kan sapu-sapu. Ini perlu ditangani dengan serius. Karena kadang-kadang dalam rumah kita bisa ada, kita tidak bisa mengawasi anak-anak kita. Jadi ini ditingkatkan ini, karena ini merusak generasi yang akan datang. Bukan. Jadi begini, langsung aja ya, Pak Kabid, Pak Dewan juga ada, kebetulan ada sini. Memang tempat saya itu langganan air tergenang sebenarnya, bukan banjir. Ya, air tergenang. Ya, air tergenang. Jadi kalau dulunya memang belum pernah, ya bukan juga saya menyalahkan PGN tidak, ya. Tapi kan dulu pembangunan drainasenya itu sangat lebar sekali, kurang lebih 2 meter. Ya. Nah ketika pembangunan PGN itu drainasenya dibangun di dalam drainase, jadi ukurannya masih sangat kecil, 80 meter, 80 cm dijual dengan saya. Jadi di situ ketika hujan deras, maka air itu berkumpul di belakang rumah kami dan pembuangannya cuma satu-satunya di situ. Nah, jadi air yang dari Panca, air yang dari Sungai Nyamuk mengalir dan pembuangannya hanya situ. Itu belum pasang. Kalau terjadi pasang bersama dengan hujan deras itu, maka rumah kami tenggelam. Nah, jadi untuk mengingatkan kembali masalah ini juga sudah sering saya sampaikan kepada Pak Arif, kemudian Kepala Peking, kemudian waktu kami Musambang ke wilayah juga disampaikan bahwasanya kami itu mengajukan solusi agar di sebelah PGN, di sebelah kantor Sabandar itu dibangun lagi drainase ke laut. Nah itu jadi supaya 2 pembuangan ke laut. Biar bagaimanapun parit dikuruk dalam itu hanya macam ini tadi kan ada pembersihan parit. Itu menurut kami malah menambah bencana bagi kami. Kenapa? Air dari Sungai Nyamuk, air dari Panjang, larinya sana, pembuangannya kecil. Nah, jadi antri, kurang lebih 3 jam antri, 3 jam kami tergenang. Gitu. Nah, jadi harusnya ditambah lagi. Nah, kemarin waktu musrenbang wilayah itu, Pak Dewan, itu sudah disetujui dan sudah ada anggarannya. Nah, karena terjadi tumpang tindih kepentingan di situ, karena itu masih wilayahnya provinsi, maka tidak jadi dibangun. Itu silakan dicek di Pekim. Jadi dananya itu dialihkan ke lain. Nah kalau bisa tahun ini bagaimana nanti Pak Dewan solusinya bisa ditanggapi lagi kemarin yang kemarin itu agar bisa kolaborasi lah dengan provinsi. Jadi kami tidak tergenang terus air. Ya, bukan banjir, air tergenang. Ya. Jadi itu aja mungkin Pak Dewan dan Pak Cemat. Terima kasih. Baik. Jadi tidak ada. Mohon izin kami menarik masalah bencana. Bencana ini seperti tulisannya itu penanganan pasca bencana. Nanti kalau dalam ini seyogianya perannya juga diikutkan. Peran pada saat dan setelah bencana. Peran seperti kami ambil contohnya adalah
kurang lebih sepanjang 5 km ya. Itu seperti Bapak bilang sampaikan tadi, dengan adanya breakwater itu memang untuk menahan arus yang kencang yang masuk ke situ. Nanti efeknya akan lari ke samping. Seperti Bapak bilang sampaikan, arus kencang akan lari ke samping. Sudah ada contohnya, dengan lari ke samping maka salah satu asli tadi ya, saya terkait sosialisasi vaksinasi karhutla. Terima kasih Pak sudah melaksanakan itu. Mungkin nanti perlu bersama-sama nanti dengan teman-teman dari Damkar, karena di Satgas Karhutla itu ya, saya tidak tahu ya, karena SK Satgas Karhutla itu di LH Pak. Pak Wahyu tahun ini memang putus Pak, akhirnya tidak teranggarkan, tapi beliau kemarin menyatakan ada pengalihan anggaran pembangunan breakwater itu untuk diketarakan kalau tidak salah beliau sampaikan. Wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh tamu undangan. Kalau tidak saya sebutin satu-satu, saya menyampaikan dengan cepat. Yang pertama, kami selaku Satgas Marinir dari Angkatan Laut maupun ada Pamtas juga di Pulau Sebati. Kami mempunyai tugas dan ini ada 2, OMP, Operasi Militer Perang dan Selain Perang. Termasuk di dalam itu ada bencana alam dan lain-lainnya. Jadi sebetulnya Pak Daniel ada 3 tahap dalam bencana. Yang satu perang. Dan itu perang itu apa? Antisipasinya. Peran yang saya lakukan di sini selaku Satgas, perang ini antisipasi sebelum bencana datang. Saya tiap-tiap pos itu menerapkan ada minggu bersih. Jadi mau itu musim kemarau atau musim hujan, yang saya ketahui di sini tidak ada musim. Suatu waktu bisa hujan, bisa kering, kemarau. Saya terapkan tiap minggu itu gorong-gorong wajib dibersihkan dan digali lagi. Itu untuk hujan. Kemudian kalau untuk angin, tiap-tiap pos yang punya lingkungan sekitar ada pohon rindang yang sekiranya di bawahnya ada rumah-rumah atau ada warga, ada warung, itu kita laksanakan koordinasi dengan wilayah setempat untuk perizinan perapian ranting-ranting. Kemudian untuk banjir, ulangi, untuk tanah longsor mungkin ada di wilayah sekitar Bambangan, itu juga sudah saya sampaikan ke dan posnya yang punya efek nanti bencana untuk koordinasi ke daerah setempat agar dilakukan tindakan-tindakan mungkin bisa dilaksanakan apa itu namanya yang ada di ganjal bambu itu apa? Ya, itulah istilahnya. Tidak istilah di sini. Diganjal sehingga antisipasi sebelum ada bantuan dari pemerintah baik daerah maupun pusat itu sudah kita antisipasi terlebih dahulu. Ini namanya apa? Mungkin dari bapak-bapak sekalian masih ada sebelum ditanggapi oleh Pak Daniel. Oh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hormat acara suatu timur serta staf yang terhormat Bapak Gani Kristen sebagai kepala pencegahan BPBD, terus Pak Kapolsek, Pak Posal, Pak Dewan. Penyampaian dari rekan-rekan tadi, saya persilakan pada. Kalau di Nunukan, teman-teman di kebersihan, ya itu ada ya, peringatan supaya warga yang melintas juga tahu. Berarti kalau malam supaya tidak horor Pak. Kalau ada orang kecelakaan meninggal, sama ini yang sudah mulai ekstrim itu yang punya usaha saja. Tapi kalau rumah-rumah tinggal biasa belum, karena mungkin dia memikir asetnya tidak banyak, tetapi kan dampaknya kan bisa. Pak Daniel, materi ataupun penyampaian yang telah disampaikan kepada seluruh tamu undangan kita, mengingat waktu juga mungkin pertanyaan-pertanyaan atau penyampaian dari Pak Wahid adalah penyampaian terakhir. Pada intinya saya berharap seluruh tamu undangan atau stakeholder yang ada di Pulau Sebatik atau khususnya di Sebatik Timur ini bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama dalam penanganan maupun antisipasi dari dampak bencana. Mungkin itu saja, saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan
pada hari ini saya nyatakan selesai.